Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome in my class. How are you today? Bagaimana kabar kalian? I hope you are in good condition and situation. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Jadi, pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Before we are going to discuss some topic, it would be better to pray first. Jadi, untuk semuanya, alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan dalam hal apapun, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, agar kita dimudahkan oleh Allah SWT. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan membahas tentang how to make. Sebelumnya ada yang tahu tidak arti dari how to make? Kalau kalian belum mengetahuinya, baik saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi how to make itu artinya bagaimana caranya untuk membuat. Contoh, bagaimana membuat minuman atau makanan. Jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang prosedur teks. Ada 5 hal yang akan dibahas dalam materi prosedur teks. Pertama, kita akan membahas tentang apa sih definisi dari prosedur teks. Kedua, tentang tujuan dari prosedur teks. Ketiga, mendiskusikan apa saja struktur membuat teks tersebut. Selanjutnya yaitu unsur kebahasannya apa saja sih. Dan yang terakhir, contoh dari prosedur teks. Langsung saja ke hal pertama tentang definisi. Procedure text is a text that give you instructions how to do or make something. Teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan petunjuk bagaimana caranya melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Mungkin kalian suka memasak atau mencoba hal-hal yang baru. Biasanya kalian kan bakal mencari tahu tutorialnya di internet seperti di Google dan di YouTube. Sebelum kita membahas tentang prosedur teks, mungkin kalian bertanya-tanya mengapa yang tadinya membahas tentang how to make, terus tiba-tiba membahas prosedur teks. Well, how to make yaitu membahas suatu langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Membahas langkah-langkah dalam membuat sesuatu yaitu termasuk bagian dari prosedur teks. Jadi, topiknya yaitu bagaimana cara membuat sesuatu yang berarti materinya prosedur teks. Karena tiap bab pelajaran bahasa Inggris, sekarang yang tercantum di buku itu diistilahkan tidak secara langsung. Contoh lainnya yaitu materi tentang invitation, sedangkan judul bab di buku bahasa Inggris itu party time. Tapi itu mempunyai makna yang sama. Jadi, how to make dan prosedur teks yaitu mempunyai makna yang sama, yaitu sebuah petunjuk atau instruksi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, langsung saja ke pembahasan berikutnya yaitu tentang purpose or social function. Jadi purpose atau social function di sini yaitu to explain to the reader or listener about how to make or to do something with the sequence of actions or steps. Well, untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. How to do something itu bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya melihat tutorial video, bagaimana mengedit foto ataupun mengedit video. Sedangkan how to make something itu bisa food or beverage, bisa makanan atau bisa juga minuman. Next, kita akan bahas nih soal structure of text. Setiap teks itu pasti mempunyai structures, karena diharapkan kita bisa menulis dan buat suatu prosedur teks. Bisa prosedur teks itu secara written maupun spoken. Di sini structure of the text itu ada 3. Yang pertama itu goals, kedua itu ingredients, equipment, or tools, dan yang terakhir itu steps atau chronological orders. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu goals. Goals di sini adalah mengapa Anda membuat teks.
Jadi apa sih teks itu isinya? Biasanya dibuat judul seperti itu. Kalau tidak ada judulnya, lihat step by step. Nanti itu bakal menjadi apa ya? Berarti itu judulnya. Nah, itu adalah goals-nya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, kita mau beri tutorial apa. Well, you need to give a goal. Jadi tujuan dari teks tersebut itu apa? Dan selanjutnya itu yang kedua, ingredients, yaitu bahan-bahan untuk membuat sesuatu. Misal kita mau membuat nasi goreng, berarti kita memerlukan bahan-bahan seperti nasi, kecap, garam, gula, dan lain sebagainya. Terus kalau equipments atau tools itu yaitu yang berarti alat-alat yang membantu kita dalam membuat sesuatu. Contohnya kayak tadi kita membuat nasi goreng kan, berarti kita memerlukan alat-alat seperti wajan, kompor, dan spatula. Tentu memerlukan pisau juga untuk memotong cabai atau mungkin juga bawang. Dan jangan lupakan piring juga untuk hasil buatan yang sudah jadi ya. Terus contoh lain bagaimana kita mengoperasikan kamera dengan baik ya, berarti terutama kita membutuhkan kamera. Jadi kalau ingredients itu bahan-bahannya, sedangkan tools itu alatnya untuk melakukan atau membuat sesuatu. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu steps atau chronological orders. Mengapa chronological orders? Karena berurutan langkah-langkahnya dalam membuat sesuatu. Misal pertama apa, kedua apa, ketiga nantinya itu kita harus melakukan langkahnya seperti apa, dan sampai terakhir, sampai finalnya itu apa. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam prosedur teks yaitu pertama, yang harus diingat bahwa prosedur teks menggunakan simple present tense. Selanjutnya, menggunakan conjunction. Conjunction yaitu kata hubung atau sambung. Kata hubung atau sambung yang biasanya muncul dalam prosedur teks itu seperti first, second, then, after that, finally, and so on. Selain itu, kita membutuhkan command or imperative sentence yang berarti kalimat perintah. Jadi penulis memberikan perintah kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kupas bawangnya dan potong cabainya. Selanjutnya, dalam imperative sentence yaitu membutuhkan action verbs, kata-kata yang sering ditemukan dalam prosedur teks, yaitu seperti cut, put, boil, fry, dan masih banyak contoh yang lainnya. Cara membuat kata tersebut yaitu bukan I boil the water. Mengapa? Karena ini kalimat perintah, jadi langsung boil the water, wash the onion. Jadi langsung ke kata kerjanya dan tidak dikasih subjek. Terus yang terakhir yaitu ada adverb of time. Jadi kita menambahkan waktu dalam kalimat. Contoh dalam kalimatnya itu seperti rebus air tersebut sampai 5 menit, sampai 6 menit. Fry the chicken for 5 minutes. Jadi ada 5 menit, 10 menit, setengah jam, dan lain sebagainya. Yang penting itu ada keterangannya, keterangan waktu. Ya, pada pembahasan terakhir ini kita akan membahas contoh prosedur teks. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang structure of the text dan unsur kebahasanya ya. Ada 3 struktur teks dalam membuat teks prosedur, yaitu yang pertama goals. Dalam hal ini goalsnya yaitu kita bisa membuat jus jeruk. How to make orange juice atau cara membuat jus jeruk. Terus selanjutnya itu ada ingredients. Ingredients atau bahan-bahan di sini yaitu ada 50 ml air, terus es batu, dan tentu saja komponen utamanya yaitu ada jeruknya. Beralih ke struktur teks lain dalam contoh tersebut yaitu ada alat-alat. Alat-alat dalam membuat jus jeruk. Dalam hal ini ada gelas dan blender. Selanjutnya itu kita beralih atau membahas langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat jus jeruk. First, prepare the fresh orange fruit. Second,
peel the skin. Next, add into a blender. Then, combine water and ice cubes. After that, blender for about 3 minutes and then pour into a glass. Finally, orange juice are ready to be enjoyed. Dalam steps-steps ini atau dalam langkah-langkah ini, kita bisa melihat unsur kebahasaan dalam prosedur teks, yaitu ada simple present tense, kita menggunakan simple present. Terus tentu saja kita menggunakan conjunction, yaitu kata hubung seperti first, second, next, and so on, atau yang lainnya. Terus kita juga menggunakan kata-kata perintah seperti prepare the fresh orange fruit, peel the skin, add into blender. Persiapkan jeruk yang segar, terus kupas kulit jeruknya, masukkan jeruk tersebut ke dalam blender, yaitu kalimat perintahnya. Terus yang terakhir yaitu ada adverb of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu di sini yaitu blender for about 3 minutes. Jadi kita blender jus jeruk tersebut atau kita blender jeruk tersebut dalam waktu 3 menit. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat. Semuanya tetap jaga kesehatannya. Thank you for your kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.